Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Cidan selaku moderator dalam membahas materi presentasi kali ini. Di sini saya nggak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Rio Julianto. Saya Muhammad Ilham Rasyadi. Saya Gilang Ramadan. Saya Arga Yoda. Saya Fitri Amalia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dery selaku guru pembimbing dalam pelajaran sejarah Indonesia. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang Sukiman. Susunan yang pertama ada biografi, kedua ada perjalanan politik, ketiga ada masa pendudukan Jepang, yang keempat ada penyebab mundur dan kelanjutan karir, yang keenam ada kelebihan dan kekurangan serta meninggalnya Sukiman. Biografi yang pertama dibacakan oleh saya sendiri dan Rio, yang kedua ada perjalanan politik, yang ketiga ada masa pendudukan Jepang, yang keempat ada penyebab mundurnya dan kelanjutan karir dibacakan oleh Amel, kelebihan dan kekurangan dan meninggalnya di Sukiman dibacakan oleh Alda. Siapa itu Sukiman Wiryo Sanjojo? Sukiman Wiryo Sanjojo, ia merupakan seorang yang dilahirkan pada tanggal 19 Juni 1898. Ia merupakan tokoh politik Indonesia yang menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia ke-6 antara 27 April 1951 hingga 3 April 1952 di bawah Kabinet Sukiman Suwiryo. Ia juga merupakan salah seorang pendiri dari Ketua Umum Partai Masyumi. Beliau dilahirkan dari keluarga pedagang di Sumatera. Sukiman menempuh pendidikan dokter di sekolah medis di Stovia di Batavia. Selama melanjutkan studinya ke Universitas Amsterdam di Belanda, sempat menjadi anggota Perhimpunan Indonesia atau PI di sana. Sukiman pulang ke Indonesia dan berpraktik sebagai dokter. Di luar karirnya, Sukiman dalam organisasinya seperti Serikat Islam atau SI dan Majelis Islam A'la Indonesia. Sebelumnya Jepang ke Indonesia, Sukiman pernah terlibat dalam perselisihan dengan tokoh-tokoh seperti Agus Salim sehingga ia meninggalkan SI dan membuat partainya sendiri, yaitu Partai Islam Indonesia atau PII. Ini saya akan membacakan biografi Sukiman slide keempat. Sini ada PPT-nya. Selama pendudukan Jepang, Sukiman itu aktif dalam organisasi Pusat Tenaga Rakyat, dan ia juga pernah ditunjuk menjadi anggota BPUPKI atau Badan Pelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia. Sukiman juga ditunjuk menjadi Ketua Umum Partai Masyumi. Ia melakukan kongres perdananya pada November 1945. Selama masa Revolusi Nasional Indonesia, ia bereposisi terhadap kabinet Sultan Syahrir dan Amir Syarifuddin. Meskipun begitu, ia juga berkompromi setelah agresi militer 1. Ia juga pernah ditunjuk menjadi Perdana Menteri dalam kabinet Muhammad Hatta dan turut serta dalam konferensi meja bundar. Setelah pengakuan kedaulatan, Sukiman digantikan oleh Muhammad Natsir sebagai pemimpin partai dan menjabat sebagai Perdana Menteri menggantikan Natsir setelah membentuk koalisi dengan Partai Nasional Indonesia. Saya akan menjelaskan perjalanan politik di slide ini. Sepulangnya dari Belanda, Sukiman mulai bekerja di Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Yogyakarta. Pada tahun 1927, Sukiman mulai memasuki Partai Syarikat Islam, dan pada tahun 1932, Sukiman sempat memperjuangkan nasib 900 orang pegadaian Hindia Belanda. Namunnya Sukiman itu tidak
berkonsultasi terlebih dahulu terhadap para petinggi partai PSI. Inilah alasan para petinggi ini untuk memecat Sukiman. Yaitu siapa? Nah, di slide ini ada para petinggi itu, yaitu Tokro Aminoto dan Agus Salim, untuk memecat Sukiman pada bulan Maret tahun 1933. Masa penduduk Jepang. Selama masa penduduk Jepang, Sukiman tidak terlalu aktif dalam bidang politik karena MIAI beserta partai-partai politik berpotensi. Begitu MIAI diperbolehkan aktif kembali pada bulan September 1942, Sukiman sempat aktif kembali sebagai salah satu pemimpin bersama Harsono dan Wandoyo Wisono. Organisasi tersebut kembali tutup pada akhir tahun 1943. Sukiman juga ditunjuk sebagai anggota penyelidik usaha persiapan kemerdekaan BPUKI 26 didukung oleh Sukiman mengajukan agar Islam dijadikan agama dan wakil presiden harus muslim. Awal tokoh-tokoh nasional yang dipimpin oleh Soekarno bersedia untuk menerima Piagam Jakarta dan untuk mengharuskan presiden beragama Islam. Namun sebelum keputusan tercapai, pemerintah militer Jepang membentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang beranggota lebih sedikit. Selanjutnya, saya akan menyebutkan penyebab mengundurnya Sukiman. 1. Ketidakharmonisan hubungan antara pemerintahan dan pihak militer. 2. Krisis moral. 3. Krisis kebijakan luar negeri. 4. Gagalnya kabinet dalam menyelesaikan masalah Irian Barat. Lalu ada kelanjutan karir Sukiman. Setelah tidak lagi menjadi Perdana Menteri, Sukiman ditunjuk menjadi Ketua Komite Aksi Pemilihan Umum Masyumi yang bertugas mengatur kampanye Masyumi untuk pemilu 1955. Setelah jatuhnya Kabinet Ali Sastroamidjojo I, Sukiman ditunjuk oleh Muhammad Hatta untuk menjadi formatur kabinet pada tanggal 29 Juli 1955 bersama Wiropo dan Asad. Tetapi ketiga tokoh ini gagal membentuk kabinet dan mengembalikan mandat mereka pada tanggal 3 Agustus. Soekarno menawarkan satu kursi dalam DPR gotong royong yang dibentuk tahun 1960 untuk Sukiman. Tetapi Sukiman menolak jabatan tersebut secara terbuka. Penolakan ini cukup menyinggung Soekarno dan kedua tokoh ini tidak lagi bertemu muka setelah itu. Sukiman kemudian pensiun dari politik dan begitu pula tokoh-tokoh Masyumi yang ditangkap pada awal 1960-an. Sukiman tidak ditahan karena tidak dianggap sebagai ancaman politik oleh pemerintahan. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan Kabinet Sukiman. Kelebihan yang dimiliki Kabinet Sukiman yang pertama yaitu Kabinet Sukiman memperhatikan usaha rakyat dan memajukan perusahaan kecil. Yang kedua, Kabinet Sukiman memperhatikan upah para buruh. Yang ketiga, Kabinet Sukiman berhasil melanjutkan program kerja yang dibuat oleh kabinet sebelumnya. Yang keempat, Kabinet Sukiman memperluas pendidikan di seluruh Indonesia dan mendirikan sekolah di beberapa daerah. Apabila ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Berikut kekurangan yang dimiliki Kabinet Sukiman. Yang pertama yaitu Kabinet Sukiman dianggap berpihak kepada blok barat pada saat Perang Dingin. Yang kedua, Kabinet Sukiman tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan militer. Yang ketiga, pada masa Kabinet Sukiman banyak terjadi tindak korupsi dan terjadi pemberontakan. Berikutnya yaitu meninggalnya Sukiman.
Sukiman meninggal di Yogyakarta pada tanggal 23 Juli 1974. Ia dimakamkan keesokan harinya di makam Taman Siswa di Yogyakarta, sesuai permintaannya agar dikuburkan berdekatan dengan makam Ki Hajar Dewantara. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Di Indonesia, terdapat beberapa jenis demokrasi. Salah satunya adalah demokrasi liberal. Kabinet Sukiman Suwirjo merupakan kabinet kedua setelah pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat. Kabinet ini bertugas pada masa bakti 27 April 1951 hingga 3 April 1952. Tetapi kabinet ini sebenarnya telah didemisionerkan pada tanggal 23 Februari 1952. Susunan Kabinet Sukiman dan Suwirjo meliputi Perdana Menteri Sukiman, Wakil Perdana Menteri Suwirjo, Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wongsonegoro, Menteri Negara meliputi Urusan Umum Pelaupoes, Urusan Pegawai Panji Suroso, dan Urusan Agraria Gondo Kusumo. Itu adalah beberapa contoh susunan kabinet dari Sukiman dan Suwirjo. Program kerja Sukiman Suwirjo meliputi 1. Menjalankan berbagai tindakan tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara. 2. Membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk mempertinggi kehidupan sosial ekonomi rakyat dan mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dalam pembangunan. 3. Menyelesaikan persiapan pemilu untuk membentuk Dewan Konstituen dan menyelenggarakan pemilu dalam waktu singkat, serta mempercepat terlaksananya otonomi daerah. 4. Menyiapkan undang-undang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerjasama, menempatkan upah minimum dengan menyelesaikan pertikaian buruh. 5. Menjalankan politik luar negeri bebas aktif. 6. Memasukkan Trian Barat ke wilayah RI secepatnya. Keberhasilan program kerja Sukiman dan Suwirjo meliputi 1. Memerhatikan usaha, memajukan usaha kecil. 2. Memerhatikan kaum buruh. 3. Memperluas pendidikan dengan mendirikan berbagai macam sekolah dan tingkatannya. 4. Melanjutkan program kerja Kabinet Natsir. Hambatan Kabinet Sukiman Suwirjo meliputi 1. Adanya pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia dengan Duta Besar Amerika Serikat. 3. Adanya krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi. 3. Masalah Irian Barat belum teratasi. 4. Hubungan Sukman dengan militer kurang baik tampak dengan kurang tegasnya tindakan pemerintahan terhadap pemberontakan. Kegagalan Sukiman dilihat dalam penanganan masalah keamanan dalam negeri, yaitu dengan memihak ke blok barat dengan menandatangani Mutual Security Asset atau MSA, sehingga mandat dikembalikan ke Presiden. Kemudian presentasi materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.